Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat dan diberkati. Patutlah kita mengucap syukur sebab Tuhan baik di dalam hidup kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan itu bertumbuh di dalam hati kita yang siap dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini dengan segala kerendahan hati kita datang di hadapan hadirat Tuhan. Kita berlutut sambil kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biar kiranya pertolongan anugerah Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita sepanjang hari ini. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Bapa, sebagaimana kami ada, ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Tidak henti-hentinya kami bersyukur kepada Tuhan, karena sepanjang hidup kami boleh melihat Tuhan baik di dalam hidup kami. Oleh karena itu, sebelum kami melaksanakan tugas-tugas kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami sepanjang hari ini. Terlebih dahulu kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biar kiranya firman-Mu yang memerdekakan itu yang terus menguatkan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah, kita akan membaca Alkitab kita di dalam Amsal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-34. Kita mulai ayat yang pertama. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi, dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh, ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa, dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya, dan membalas manusia menurut perbuatannya? Anakku, makanlah madu sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya,
karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana, dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka? Juga ini adalah amsal-amsal dari orang bijak. Memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik. Siapa berkata kepada orang fasik, engkau tidak bersalah, akan dikutuki bangsa-bangsa, dilaknatkan suku-suku bangsa. Tetapi mereka yang memberi peringatan akan berbahagia. Mereka akan mendapat ganjaran berkat. Siapa memberi jawaban yang tepat, mengecup bibir. Selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Jangan menjadi saksi terhadap sesamumu tanpa sebab, dan menipu dengan bibirmu. Janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Aku melalui ladang seorang pemalas, dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju, dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Amsal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-34. Baiklah saudara, dari pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, betapa penting kita meresponi akan kebenaran firman Tuhan, sebab kekristenan bisa membangkitkan kita dari keterpurukan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mendengarkan program ini, kita tahu bersama bahwa iman berperan penting untuk saudara dan saya mengatasi setiap masalah-masalah. Iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan akan membantu kita tetap termotivasi supaya mencapai tujuan dan keluar dengan kemenangan-kemenangan Kristus. Saudara dan saya adalah pemenang-pemenangnya Kristus. Oleh karena itu, biar kiranya pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 24 ayat 1 sampai dengan 34 bisa memberkati kita semua. Kita akan ketemu besok pagi masih dengan program yang sama, yaitu membaca firman Tuhan adalah gaya hidup orang yang percaya. Tetaplah bersama dengan kami di dalam program ini, biar setiap hari kebenaran firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Dimanapun saudara berada, biar kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat. Sebelum menutup akan program ini, mari kita satu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur banyak terima kasih Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat pertolongan Tuhan, dan terutama buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, yang boleh memberikan kami kekuatan, yang kami boleh terus belajar bahwa di dalam Tuhan ada hal yang harus kami pelajari, ada hal yang harus kami lakukan. Karena kami adalah contoh, role model, orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dikhususkan Tuhan untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, dan kabar sukacita. Oleh karena itu, kuatkan kami, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan untuk menjadi pemberita firman Tuhan di akhir-akhir zaman ini. Sekali lagi, Roh Kudus pakai kami semua, dan program ini juga Engkau memberkati. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.